3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, mohon izin teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Daisani dengan NIM 241021103. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan case 4, di mana pada case 4 ini Budi ini merupakan pekerja kantoran, di mana dia stres dan juga tertekan karena pekerjaannya. Nah, dia ini mengalami jantung yang berdebar-debar dan juga sulit tidur, sehingga dia periksa ke dokter dan cek kortisol dan adrenalinnya melalui tes darah serta tes urin. Nah, dari penjelasan dokter, dokternya bilang bahwa stres yang dialami oleh Budi itu mengirimkan sinyal ke hipotalamus dan juga hipofisis yang menyebabkan kortisol dan adrenalinnya naik dan menimbulkan efek berupa berat badan yang turun, massa otot yang turun, imun yang turun, dan juga blood pressure, tekanan darah yang naik. Nah, dari case tersebut akan saya kaitkan terkait dengan kelenjar adrenal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk anatominya terlebih dahulu. Nah, kelenjar adrenal ini dia terdiri dari sepasang, dia ada di bagian superior dari ginjal, terdiri atas sinistra dan juga dekstra. Untuk yang sinistra dia bentuknya semilunar, dan untuk yang bagian dekstra dia bentuknya piramidal. Nah, dia berada pada radial lumbar, tepatnya bertepatan dengan kosta 11 dan juga 12. Pada kelenjar adrenal ini diperdarahi oleh aorta abdominalis, di mana aorta abdominalis nanti dia bakal bercabang menjadi 3. Yang pertama arteri praenica inferior yang bakal mempercabangi juga arteri suprarenalis superior. Nah, selanjutnya aorta abdominalis dia juga bakal bercabang menjadi arteri suprarenalis media, dan juga nanti aorta abdominalis bakal bercabang menjadi arteri renalis, lalu bercabang kembali menjadi arteri suprarenalis inferior. Selanjutnya untuk venanya, di sini vena suprarenalis dextra dia bakal melalui vena arenalis dextra dan bermuara ke vena cava inferior. Sedangkan untuk yang vena suprarenalis dextra sinistra nanti dia bakal melalui vena renalis sinistra, dia bakal bermuara ke vena cava inferior. Nah, selanjutnya untuk histologinya sendiri, kelenjar adrenal itu terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama adalah kapsula fibrosa, di mana kapsula fibrosa adalah jaringan ikat yang untuk melindungi bagian luar dari si adrenal, kelenjar adrenal. Lalu selanjutnya adalah korteks. Korteks sendiri itu terbagi jadi 3 lapisan secara fisiologis untuk selnya. Jadi yang pertama itu adalah zona glomerulosa, lalu zona fasciculata, dan yang paling profunda itu adalah zona reticularis. Selanjutnya bagian yang paling profunda yakni medula adrenal, di mana pada medula adrenal itu terdapat chromaffin-like cell. Dia merupakan ganglion yang fungsinya itu seperti neurohormonal. Jadi dia mendapatkan sinyal neuron, sinyal saraf dari preganglionik, lalu si chromaffin-like cell sebagai ganglion bakal melepaskan neurotransmitter berupa norepinefrin dan juga epinefrin yang dilepaskan ke pembuluh darah. Itulah kenapa dia disebut sebagai neurohormonal. Oke, selanjutnya untuk fisiologisnya sendiri kita mulai dari sintesis terlebih dahulu. Nah, ini kan dari si kelenjar adrenal ini dia menghasilkan mineralokortikoid, lalu juga ada glukokortikoid dan juga adrenal androgen, serta norepinefrin dan juga epinefrin. Nah, untuk ketiga hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal itu termasuk ke golongan steroid atau yang terbuat dari kolesterol atau lemak. Nah, jadi di sini dia dirangsang oleh pembentukannya dirangsang oleh ACTH, di mana ACTH bakal berikatan dengan sel-sel yang ada di masing-masing zona ini. Nah, lalu nanti si ACTH ini bakal berikatan sel alfa. Yang alfanya itu nanti dia bakal subunit alfanya dia bakal berikatan dengan G protein yang bakal mengubah GDP menjadi GTP. Nah, GTP inilah yang nantinya bakal mengaktifkan adenylyl sinklase yang nantinya bakal merubah ATP yang ada di sitoplasma menjadi cyclic AMP. Nah, cyclic AMP bakal mengaktifkan protein kinase A, sehingga protein kinase A yang aktif itu bakal memfosforilasi protein. Nah, enzim sendiri itu kan merupakan protein, sehingga protein yang terbentuk, fosforilasi protein yang terbentuk itu maksudnya adalah si enzim. Nah, enzim inilah yang nantinya bakal mengesterifikasi si lipid untuk menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol bakal mengalami reaksi enzimatis berupa biosintesis untuk turunan-turunannya nanti yang bakal dilakukan di mitokondria dan juga RNA halus. Nah, ini untuk biosintesisnya sendiri, untuk kolesterol nanti dia bakal diubah menjadi pregnenolon di semua zona di korteks adrenal. Jadi
Jadi untuk si enzim kolesterol desmolase ini dia terdapat di ketiga zona tersebut. Lalu selanjutnya dari pregnenolon dia bakal berubah menjadi aldosteron oleh 21 beta hidroksilase, di mana ini merupakan enzim yang khas terdapat pada zona glomerulosa. Selanjutnya pregnenolon sendiri dia bisa berubah menjadi kortisol dengan bantuan 17 alfa hidroksilase yang khas ada pada fasciculata. Nah, dari pregnenolon dia akan menjadi turunan kortisol. Di tengah proses penurunan kortisol itu dia bisa masuk ke zona retikularis dengan bantuan 17,20 biasa yang khas emang pada di zona retikularis. Dia bakal diubah menjadi DHEA atau dehidroepialdosteron. Nah, selanjutnya ketiga hormon ini dia bakal berdifusi ke kapiler darah, dan di kapiler darah nanti dia dibawa oleh protein plasma yang terdiri atas transkortin dan juga albumin. Untuk transkortin dia khusus untuk membawa kortisol saja, dan dia dominan untuk membawa kortisol sekitar 75%. Lalu selanjutnya dari pembuluh darah nanti karena dia ini merupakan lemak dan dia bisa larut dalam lemak, dan karena membran sel itu juga terdiri dari lemak, makanya dia bisa langsung berdifusi masuk ke dalam sel. Dan di dalam sel ini nanti dia bakal berikatan dengan reseptor yang ada di sitoplasma ataupun yang ada di nukleus sel itu sendiri. Nah, selanjutnya nanti dia bakal masuk ke bagian proses transkripsi mRNA, lalu terjadi translasi sehingga menghasilkan protein, dan protein-protein tersebutlah yang nantinya bakal menimbulkan efek. Nah, untuk efeknya sendiri, untuk mineralokortikoid dia bakal meningkatkan reabsorpsi dari Na+, dan diikuti juga dengan reabsorpsi H2O dan juga klorida Cl-nya. Lalu di balik itu juga mineralokortikoid dia bakal menstimulasi untuk ekskresi dari K+ dan juga H+, sehingga nantinya hasilnya adalah kenaikan dari tekanan darah karena H2O dan juga H2O-nya itu naik kan, jadi volume darahnya itu menaik sehingga tekanan darahnya juga itu naik. Selanjutnya juga ada alkalosis di mana H+-nya itu menurun sehingga di dalam tubuh kita itu kondisinya adalah basah. Lalu selanjutnya adalah hipokalemia karena K+ yang dikeluarkan juga banyak, terjadilah di dalam tubuh kita itu hipokalemia. Bisa terjadi hipokalemia. Nah, selanjutnya adalah efek dari glukokortikoid. Glukokortikoid ini dia meningkatkan metabolisme yang terdiri atas lipolisis, gluconeogenesis, dan juga proteolisis. Di mana ketiga proses tersebut itu digunakan untuk menggantikan untuk memenuhi kebutuhan glukosa yang ada di tubuh. Selanjutnya adalah kerja dari si glukokortikoid adalah antiinflamasi, di mana dia ini menurunkan kerja apa sih? Menurunkan kerja apa sih? Neutrofil ya, menurunkan kerja neutrofil sehingga inflamasi neutrofil dan juga histamin sehingga tidak terjadi inflamasi. Nah, namun antiinflamasi ini apabila terjadi secara terus-menerus itu nantinya bakal menurunkan sistem imun, sehingga nantinya apabila terjadi suatu penyakit itu kita jadi nggak bisa melawannya gitu. Nah, selanjutnya glukokortikoid juga itu merupakan permisif untuk neuroepinefrin dan juga epinefrin, di mana dia bakal mendukung kerja dari neuroepinefrin dan juga epinefrin itu sendiri dengan cara meningkatkan reseptor untuk kedua neurotransmitter tersebut. Nah, selanjutnya untuk ini sebenarnya tidak ada di dalam case, namun di dalam si korteks adrenal itu sendiri dia menghasilkan yang namanya adrenal androgen, di mana untuk pada perempuan itu di mana untuk perempuan dan laki-laki DHEA itu berguna untuk pertumbuhan rambut dan juga kenaikan libido. Namun pada laki-laki itu tidak signifikan karena yang pemeran utama untuk perubahan fisiologis tersebut itu merupakan peran dari testosteron. Nah, selanjutnya adalah neuroepinefrin dan juga epinefrin yang disekresikan oleh medula adrenal, di mana ini bakal mendukung kerja tubuh secara simpatis gitu. Lalu selanjutnya untuk regulasinya sendiri jadi regulasinya itu terdapat dua jalur, di mana yang pertama itu untuk zona glomerulosa dan juga zona fasciculata dan juga zona reticularis, sedangkan untuk yang RAAS atau renin angiostensin dan aldosteron system itu untuk zona glomerulosa. Nah, kita mulai dari yang untuk zona fasciculata dan juga reticularis terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama yang menstimulasi adanya regulasi ini adalah stres dan juga diurnal, di mana pada diurnal itu kalau misalnya untuk
kortisol sendiri, kortisol akan naik pada saat kita pengen bangun gitu, sekitar di jam 6 sampai jam 8. Nah, untuk stres sendiri, dia kan bakal didominasi sebenarnya oleh hipotalamus. Nah, hipotalamus inilah yang nantinya bakal memproduksikan CRH. Jadi ada kortikotrop yang bakal menghasilkan CRH. Nah, CRH ini dia yang bakal berikatan dengan hipofisis anterior sehingga menghasilkan ACTH. Nah, ACTH bakal mempengaruhi adrenal cortex sehingga nantinya bakal memberikan sekresi berupa kortisol dan juga androgen. Nah, namun untuk kortisol dan juga androgen ini kalau misalnya disekresikan dalam banyak, dia memiliki negatif feedback yang bakal mempengaruhi kerja hipotalamus dan juga hipofisis. Nah, selanjutnya untuk yang renin, angiotensin dan juga aldosteron system yang terjadi untuk zona glomerulosa ini dipengaruhi oleh natrium yang ada di tubuh kita itu menurun, terus juga ekstraseluler, cairan ekstraseluler juga menurun, dan juga blood pressure-nya atau tekanan darahnya menurun. Nah, itu dideteksi oleh baroreseptor. Kalau misalnya Na+ itu dideteksi juga oleh ginjal. Nah, selanjutnya nanti dia bakal stimulus-stimulus ini tuh yang bakal menghasilkan renin. Renin itu merupakan enzim yang diciptakan, yang diproduksi oleh ginjal. Nah, selanjutnya angiotensin, yakni protein yang diproduksi oleh hepa, itu bakal berubah menjadi angiotensin dengan bantuan renin. Selanjutnya angiotensin yang bersirkulasi di darah nantinya masuk ke paru, dan di paru ini ada yang namanya angiotensin converting enzim, di mana nanti angiotensin 1 bakal berubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang nantinya bakal menstimulasi adanya aldosteron. Nah, lalu sebenarnya semua dari efek ini merupakan efek dari stres, di mana ini tuh untuk tubuh kita bisa menstabilisasi adanya keadaan stres. Dimana kalau misalnya kita stres itu kan pasti butuh banyak energi, sehingga terjadilah tadi yang namanya metabolisme. Lalu kalau misalnya stres itu sendiri itu bisa berupa trauma. Nah, trauma itu kan luka ya, bisa kehilangan darah gitu. Makanya kenapa terjadi antiinflamasi, sehingga nantinya tekanan kalau misalnya darahnya yang keluarnya banyak itu kan nanti ada kenaikan tekanan darah. Nah, itu buat menstabilisasi tekanan darah tersebut gitu. Namun kalau misalnya stres yang berkepanjangan atau kronik itu justru malah berbahaya, seperti yang disebutkan sama dokternya Budi tadi, bisa mengurangi berat badan. Hal tersebut karena gluconeogenesis itu terjadi terus-menerus kan. Terus juga massa ototnya berkurang karena tadi proteolisis yang terjadi di otot itu nanti juga bakal mengurangi massa otot yang ada di tubuh. Selanjutnya imun yang turun karena keterusan terjadi keterusan adanya proses untuk penurunan sistem imun itu kalau misalnya terjadi secara kronis itu justru malah berbahaya. Lalu selanjutnya tekanan darah yang naik kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus itu bakal mengakibatkan hipertensi. Ya, sekian dari saya.